Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala aswafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sobat ngaji ID dimanapun berada, kembali lagi bersama kami ngaji ID, yang dimana kita akan membahas tentang penari. Wih, penari. Apa? Ngapain penari yang ada apa? Bedrock tulisan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nih, di sini kan banyak ya yang menjas, banyak yang mengkritik. Kok bisa sih acara keagamaan ada penari-penari yang cantik? Penari namanya apa nih? Apa nih? Dolalak ya? Iya. Penari dolalak. Nah, di acara di acara Maulid Nabi di Wonosobo kayak gitu kan. Jadi teman-teman ini bagaimana reaksinya ya terhadap pemberitaan ini gitu? Mungkin apakah ada kesengajaan atau memang adanya kehilapan kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa mereaksi masing-masing sendiri ya. Jangan lihat dari ininya, ini masya Allah kalau dilihat-lihat aduh ya Allah. Ya antum yang lihat. Karena saya lihat temanya. Manja dari melotot yang lihat. Enggak berkedip dia. Nah. Oke, jadi sini adalah ini reaksi dari Kang Abdul, Kang Dedi, Kang Ayo siapa? Rauf dan Kang Kasim. Ya, jadi di sini ada nih penari dolalak di acara Maulid Nabi Wonosobo viral. Nih viral ya. Panitia ungkap fakta sebenarnya. Nah, jadi kalau panitia ungkap fakta sebenarnya itu seperti apa? Gitu kan tadi kan udah di spill ya di belakang kamera tuh di spill ya teman-teman. Jadi untuk reaksi teman-teman itu seperti apa sih? Jadi Kang Rauf dulu. Iya. Jadi kalau mungkin acara maulidnya tuh kalau nggak salah itu tanggal 8 September. 8 September. Dan maulid panitianya nih. Nah, acara doloknya itu kalau nggak salah itu tanggal 9 September. Cuman memang panitianya Dolalak. Iya dolalak ya. Iya, bulu bitatin dolalak. Bulu dolalak. Tapi narinya gitu ya. Kok pas banget ya namanya ya. Jadi panitianya kalau menurut saya itu ya terlalu lalai lah. Terlalu lalai ya akhirnya ya seolah-olah backgroundnya itu tidak pantas lah disandingkan dengan Lalainya gimana maksudnya? ya masa bekas acara kemarin nggak dikondisikan gitu, backdropnya nggak dilepas biar dia nggak punya backdrop, dia nggak punya backdrop. Enggak kan kalau di sini kan Atau nggak minimal dibalik lah, backdropnya kan warna putih ya belakangnya tuh. kurang modal. Ya itu makanya ya menurut Anda salah satunya itu mungkin ya panitianya mungkin tidak mempersiapkan secara matang dan tidak secara maksimal. Jadinya bentuknya kayak seolah-olah kalau bahasa vulgarnya ya seolah kayak pelecehan gitu. Jadi kan kalau orang awam itu kan pasti lihat backdropnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, depannya goyang-goyang, mana ada TNI videoin gitu kan. TNI videoin terus Malaysia kan udah ketahuan kan. Iyalah. Jelas banget. Oh kenapa enggak? Ibaratnya kalau lagi. Iya. Nggak pakai celana kan? Iya. Segini. Itu bukan celana itu. Apa itu? Mangset. Ada. semangkuk. Jadi tahu. Tahu. Ya itu jadi ya ibaratnya kalau bahasa kode etik tuh nggak etis lah. Nah, emang nggak etis. Nggak etis lah. Iya, sangat tidak etis gitu loh. Iya. Ibaratnya membuat mungkin dan momennya itu kan emang lagi euforianya momen Maulid Nabi kan. Jadi ya momennya pas banget gitu loh. Gitu. Makanya ya mungkin kalau sandikan kesalahan dari panitia kan kita udah tonton klarifikasi tuh ya harusnya lebih teliti lagi gitu. Ya itu udah terlanjur viral juga kan, jadi konsumsi publik kan nggak bisa kita
Kalau udah konsumsi publik itu kan pasti kan ngeliatnya yang ada di video. Gitu. Nah, gitu ya. Hmm. Jadi kata Kang Rob itu kenapa sih itu kan gede gitu kan? Gede Masa banget. Gitu. masa panitianya nggak hampir kayak gitu? gitu? Ada tulisan biasanya kalau dia ya kan itu kesimpulan dari situ kan dengan Gede-gedenya suasana ada ya kan udah ada kan seharusnya kan itu kan Bang ya seharusnya kalau misalkan ada acara lain itu kan dia pasti kan perlu yang namanya buat spanduk dong seharusnya Atau persiapannya lebih. iya persiapannya lebih matang Atau memang itu jangan tuh panggung kayak acara. bagi dia acara tapi stop dulu di sini ada dari Soalnya kan tanggal 8 9 langsung. Coba. Coba itu. Maaf ya. Ini Iya. hostnya ini. Nah, jadi Ada-ada. memang dianggap penistaan agama panitia klarifikasi nih. Banyak yang menilai hiburan dangdut tidak pantas digelar dalam rangkaian peringatan Maulid. Tuh kan rangkaian bener itu. Bahkan Terus sebagian bilang serangkaian. menudingnya sebagai bentuk penistaan agama. Nih, menanggapi polemik tersebut, panitia acara memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa pertunjukan dolalak berlangsung malam hari setelah pengajian selesai, Kang. Bukan di waktu yang sama. Cuman gini loh, logikanya gini loh, Sar. Ya. Memang waktunya nggak sama. Tapi kan itu bagian dari rangkaian acara. Habis pengajian lagi. Habis pengajian lagi acaranya. Ceramahnya isinya Langsung. apa? Ya. Nah, di sini juga Jadi kalau misalnya kan panitia nih klarifikasi tuh ya menurut Anda tuh ya nggak bisa juga. Gitu. Karena kan ya, tapi ini kata Soli, ya panitia lupa melepaskan emang alibi. banner pengajian saat acara itu berlangsung. Masa habis Baru pengajian? sadar setelah acara dangdutan usai, coba gimana? Ya masa baru tahlilan. Soalnya kalau langsung copot-copot kan enggak langsung goyang bosku. Jadi kalau menurut Ya, gimana Kang? saya belum dipersilakan sih. Jadi saya Iya. dulu aja ya. harus. Jadi kurang sepakat dengan Kang Rauf. Kalau bilang dia panitianya kurang teliti, justru ini sangat teliti. Wah. Panitia tahu mana yang bakal bikin jadi viral, Waduh. akan jadi kontroversi, mana yang akan menjadi berita hangat, mana yang akan menjadi sorotan, FOMO. biar viewernya naik, biar diwawancarai, biar terkenal, Biar klarifikasi. biar klarifikasi, masuk TV, masuk broadcast pagi-pagi. Sekarang zamannya zaman klarifikasi Sama soalnya. klarifikasi, Oh mulai iya. dari tingkatan atas nih, Dari elitnya, elit, pejabat, Menterinya menterinya, sampai ke bawahnya. bawahnya gitu. Jadi ini benar-benar by design sih kalau menurut saya ya, karena nggak masuk akal sih kalau misalnya nggak menyadari itu ada spanduk di belakangnya ada tulisan. Tapi kalau sandingan itu beneran itu ironi banget sih. kalau buta huruf nggak baca. huruf Ya, dan pertanyaannya juga Itu tukang cetak nggak buta huruf gini itu. loh, gini loh, maksudnya seolah-olah karena peringatan Maulid ya di belakangnya terus jadi kalau joget-joget itu tidak menghargai ya acara Maulid Nabi tersebut. Jadi kalau misalnya spanduknya bukan Maulid itu berarti kan pemahaman sebaliknya berarti nggak apa-apa dong joget-joget gitu. Khawatirnya kan salah pahamin di situ loh, di situ. Ada Jadi, ya, bisa jadi. di biar tidak masalah kan kalau misalnya spanduknya yang lain kayak misalnya padahal kalau secara isinya kontennya kan tetap aja nggak boleh gitu loh joget-joget membelakang spanduk. iya ya, takutnya dinormalisasi bahaya ya kalau kayak gitu ya. Nanti Ya kan? Didiamkan aja udah biasa tuh malah tambah bahaya lagi, ya kan? dia begitu. Menurut reaksi Reaksi dari Ya masalahnya aparatnya ikut video set. apalagi Aparatnya video TNI. Nah, ini juga Kang Deddy biasanya kan kalau kayak gini-gini itu kan sudah sering terjadi kan, bukan Sering hanya banget. bukan sering terjadi kan, betul. Gimana Lu misalnya? misalkan dia itu dangdutan tapi kan penyanyinya penyanyi yang bener-bener pakai hijab tapi hijab yang ya sekedarnya kayak gitu. Kenapa Terus jadi? dia dangdutan kayak Maulidnya mana? Maulidan terus ada dangdutan yang
tetap aja kan kalau misalkan dia gabus dan sebagainya, tapi yang kayak gitu-gitu. Ya gimana sih ya? Keren banget contohnya tadi. Gimana? Magadi. Makanya. Jadi memang itu memang bukan pertama kali sih. Iya. Banyak berita di sekolah, Tapi emang ya Iya. MTS misalkan mengadakan maulid terus isinya band. santri atau siswanya joget-joget. Bahkan di pesantren juga ada yang isinya maulid tapi joget-joget. Bahkan tidak hanya maulid ya, momen pengajian biasa. Momen pengajian joget-joget. Pengajian. Bahkan kalau di daerah sono yang suka gus-gusan itu, Itu yang gus-gusan Ada biduannya ya? ada biduannya. Lagi tahlilan ada biduan. Bus-busan maksudnya. Lagi ceramah godain cewek itu biasa. Itu di sono. Waduh, yang ada gus-gusannya. Aduh. Jadi memang ini sebenarnya Tumpul kayak dinormalisasi gitu. Nah itu takutnya. Masalahnya tadi kalau di berita tadi kan siangnya pengajian, malamnya Tadi joget. beda berapa menit sih? Dan itu anehnya ya fenomena kayak gitu. Anomali banget. Ulamanya itu loh, nggak ada kah yang amar ma'ruf nahi munkar gitu? Panitianya Masa? juga tadi kan singgung kak. Ya panitianya kan berarti kan tahu habis kan? ngaji kan. Dia kan tahu beda Konten ngajinya apa? Apakah Iya. gara-gara yang godain cewek tadi dia ngaji tapi godain cewek coba? Itu kan sebenarnya bukan ngaji itu. Ngaji gue jadi cewek. Efeknya setelah ngaji jadi joget-joget. Pengaji apa itu? harusnya yang biasa bubarin pengajian tuh bubarin. Bubarin yang kayak gini, ini kemungkaran. Kemungkaran salahnya apa ya? Ya Pak Kiai ya, Kiai yang di Lokasi. yang di lokasi sono. Ini walaupun dia klarifikasi kayak gini ya. Itu tugasnya itu ulama yang sekitar loh. Walaupun ada klarifikasi tetap aja. Ya tetap aja nggak Itu perlu. klarifikasi justru menambah. Tapi masalahnya Dalil. klarifikasinya itu udah selesai. Iya kan udah selesai Masa tugas udah, pengajian. masa baru udah selesai? Enggak maksudnya selesai dari dangdutan itu. Iya. Iya dia klarifikasi Ah. bahwa dangdutan itu bukan rangkaian, bukan pas maulidan, tapi setelah Tapi setelah itu bagian berarti dari udah ada rangkaian. acara baca maulid, Dan baca tilawah. tahlil, kemudian ada ceramahnya di Atau, situ, Iya. ya kan? Setelah di ceramahnya kenapa jadi joget-joget? Harusnya kan bubar ya. Harusnya tobat. Harusnya bubar udah gitu. Itu kan, di satu taubat. panggung tuh bukan sih? Enggak apa-apa. Di satu panggung. Di satu panggung backdropnya aja sama. Backdropnya mau. Tapi gitu loh. Dari situnya aja kan pasti ketahuan enggak? Enggak Beda panggung deh. Enggak, iya. Maksudnya Maksudnya saya ini. salah. Enggak. Anda Kayaknya pakai backdrop yang ini. Nah dulu, kenapa saya ngomong kayak gini? Berarti ini kan ada salah dari kepanitiaannya. Yang Jadi salah kalau- dianggap nih. Iyalah, kalau misalkan masa ada acara yang pertama dengan kedua dengan acara yang berbeda. Itu kan tadi tulisan rangkaian Rangkaian acara. itu berarti berkelanjutan. Rangkaian, namanya Jadi, rangkaian. Satu habis panggung. habis doa Udah untuk tutup. hiburan, intermezzo lah kalau bahasanya. Hiburan. Hiburan. Udah ini aja. Jadi sebenarnya hiburan itu sebenarnya udah selesai udah joget-joget udah bisa bubar. Cuman memang Ya terus posisinya kenapa klarifikasi? habis maulid. Ya itu klarifikasi karena viral. Jadi bingung. Iya. Gitu. Yang pasti Bang Qasim gimana Bang Qasim? Klarifikasi Qasim. Memang ya, Memang mau baik. memang tidak bisa mencampur adukan kebatilan dan hak. Masya Allah. Dan Contohnya? hak bil batili. Aduh, Masya Allah. Ya jadi rangkaian acara keagamaan tidak boleh dicampur adukan dengan kemaksiatan. Iya, iya. Gaduh-gaduh ya. Artinya memang dari pemerintah dan Pihak jadi bonar, kiai dan jadi yang menerapkan acaranya memang tidak meniatkan untuk mencampur adukan kebatilan dan keburukan. Kecuali memang kita niatnya ngaji, ada nanti di luar kendali kita, misalkan ada orang yang di luar kendali masyarakat, itu lain. Karena memang niat kita awalnya ibadah. Nah, ngaji, apalagi tahlilan. Tapi kalau memang dicampur adukan tidak boleh. Misalkan kayak gini, kayak acara maulidan. Memang tidak ada dalam acara tersebut orang yang dangdutan, joget-joget memang bersih kan. Cuman di luar kendali kita nanti ada jamaah yang pacaran. Di luar kendali ini yang programnya. Panitia. Nah, itu
Beda, lagi. lagi. Tapi kalau udah diprogram memang pembukaannya dengan dangdut, ditutup dengan DJ ya. Itu Boleh goyang-goyang. iya, itu udah mencampur adukan, ya tidak boleh. Karena nanti orang bingung ini mana yang benar, mana yang salah. Iya, takutnya dinormalisasi. Iya, takutnya- Kalau misalkan Takutnya udah biasa aja. yang berarti. berani bilang bakio. Heeh. Berarti memang Makanya kan di acara Maulid itu saya pernah dengar Ustaz bilang gini, kalau bisa di acara Maulid itu baca sirah aja. Baca sirah. Sirah Nabawiyah. Ya Jadi- pasti. Maksudnya baca sirahnya berbahasa Indonesia. Wah. Dibanding kita tidak meremehkan sholawat, dibanding kita baca sholawat bahasa Arab, Nggak ada yang ngerti. pakai ini pakai itu. Baru janji bahasa Arab. Iya, jadi kita ambil hikmah apa tentang Rasul ini. Jadi langsung aja terjemah bahasa Indonesia, Nabi, perjuangan Nabi gimana segala macam. Nah, jadi kita lebih paham. Nah, masyarakat umum ini misalnya kita yang nggak paham bahasa Arab tuh lebih. Ya lebih kayak mungkin kayak dianggap nyanyian. Jadi kadang kita hanya bahasa Arab pakai ini segala macam. Bukan itu bagus, cuman Awal-awal hikmahnya kan. orang-orang ini lebih apa ya? Sallallahu orang awam dengar gini-gini aja. Ya, jadi- Dikira lagu. Iya, dikira lagu biasa aja. Cuman kalau kita sampaikan bahasa Indonesia, Nggak paham dia malah. ya baru orang paham. Oh, berarti kayak ditolak al-badru alaina dan sebagainya. Berarti ketika Nabi datang, kaum Madinah menyambut dengan gembira. Iya. Di situ terjadi apa ya? Perjuangan. Bahwasanya Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ada perjuangan yang menggetarkan hati. Sehingga ketika itu orang Madinah mendengar menyambut dengan tolak al-badru. Badru itu kan bulan kan? Purnama. Siapa bulannya? Purnama yang datang. Kan bukan bulan asli, itu kan majas. Di situ maksudnya Nabi yang membawa cahaya kebenaran Wah. ke tanah Madinah. Ya. Artinya ya sampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Jadi Bukan- walaupun jadi intinya bukan kayak joget-joget. gini- iya, jadi gini nggak boleh juga. dicampur. Ngecampur ya, Jadi iya. kodenya kalau menurut saya, yang penting pembawa acara dan lain sebagainya, mereka tidak meniatkan mencampur. Kalau terjadi di luar kendali itu, Ini dikendalikan. Iya. Kalau ada atau enggak? iya nggak Kira-kira. boleh gitu. Oh, Nggak boleh. Apalagi Kalau bisa boleh. Gimana kan? Kalau bisa boleh berarti. Nggak boleh juga. Maksudnya gini. Maksudnya gini. parah banget. Nggak boleh. Maksudnya gini. Memang ya mereka niatnya mau dan sebagainya. Cuman kan jamaah kan ribuan. mungkin konteksnya Di luar kendali. iya maksudnya. konteksnya kan kalau di luar kendali nggak apa-apa tapi konteksnya di sini kan memang permasalahannya kan Digabung dalam acara kan. Nah itu masalah. Rangkaian. nah kalau mungkin kalau di sisi lain misal ada yang orang ngadain dangdutan jadi di luar kontrol Ini sebenarnya efek kita itu menganggap ibadah itu ritual. Iya. Jadi kayak misalkan di nggak cuma maulid sih. Misalkan setelah akad nikah di kampung-kampung nih, nggak di kampung, di kota. Lagi pengajian. Kan akad nikah kan Ya, baca ada. Quran, ya kan, baca ada khutbah nikahnya, Sampai nangis-nangis ya, yang enggak sampai ngasih. akad nikah Ya, sakral sungkaman. semuanya, Islami semuanya. Selesai akad nikah, dangdutan. Nah itu masalahnya. Sama kayak gini. Jadi kenapa? Karena prosesi akad nikah dianggap sebagai ritual. Iya. Sehingga setelah ritual selesai, dianggap selesai, Tuhannya udah nggak ada lagi. Iya benar. geblek Ya, maulid juga sama. astagfirullah Ini ritual maulidan atau ritual tahlilan. Setelah tahlilan, joget-joget lagi. Makanya sebenarnya kita harus memahamkan masyarakat bahwa Islam itu bukan agama ritual. Islam itu agama yang mengatur semua aspek gitu. Seharusnya di acara maulid itu dibahas kan. Itu harus Di acara maulid, di acara nikah itu dibahas. Setelah ini tidak boleh ada nggak boleh ada kemaksiatan. Iya. Beda Di acara topiknya tersebut sih. dibahas. Katanya nanti aku kalau nikah tuh dipisah Bang. Udah pasti. Namanya nggak usah. Jadi bisa sama istrinya. Itu maksudnya gitu. Mau Memang di acara tersebut kamunya aja tapi disampaikan setelah ini tidak ada kemaksiatan. Nah, Di acara tersebut harus disampaikan. kiainya harus nyampein. Iya. Kalau kita zamannya nyampein enggak. Memang Mana, Bang? ketua di desa tersebut. cukup. Masya Allah, ini Jadi intinya itu
Closing harus goals. ada niatan ya yang bagus Niatan. untuk Niatan bisa apa? apa? Niatan. Iya, niatan yang bagus Apa itu? untuk apa? Untuk memberikan tadi apa? Iya, dia Statement. tersebut harus Iya, itu harus Disampaikan. disampaikan bahwasannya setelah ini tidak ada acara Mas. kemaksiatan kayak yang lain lagi yang berbau-bau maksiat kayak gitu. Betul. Aduh, masya Allah. Mohon maaf ya, sobat gaji ID dimanapun berada, bukannya kita menjas, kita Menjas memang. menjas kebaikan ada nggak sih? Nah, mungkin itu saja reaksi. Reaksi. Nanti kalau misalkan ada yang aneh-aneh atau menurut kalian ada yang ingin ditambahkan, silakan komen aja. Nanti banyaknya yang yang jawab. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.